Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Setelah Saka Tatal, seorang terpidana kasus pembunuhan Vina Eki akan ajukan PK. Sedang terpidana lainnya laporkan dugaan keterangan palsu Aib dan Dede yang menyeret mereka ke penjara. Bertahun-tahun menanti ratusan warga Sumedang yang tanah dan rumahnya longsor akibat pembangunan tol Cisumdawu belum juga mendapatkan ganti rugi dari pemerintah. Polisi menangkap 1 dari 2 pelaku penembakan seorang pengendara motor di Jalan Raya Narogong, Kabupaten Bogor. Ya, meski jalan tol Cisumdawu Sumedang sudah beroperasi secara penuh, masih ada ratusan warga dari 3 desa yang belum menerima ganti rugi tanah mereka yang terdampak. Mereka menuntut pemerintah segera membayarkan ganti rugi tanah yang telah dijanjikan. Dibohongin terus masyarakat. Mana pemerintah ini Sumedang? Kasihan sama TNI sama Polri. Kekecewaan seratusan warga yang lahannya terdampak pembangunan tol Cileunyi Sumedang Dawuan, Cisumdawu kawasan Binong Kaler Sumedang ini memuncak Senin siang setelah pemerintah yang diwakili PPK Lahan, Citra Karya Jabar Tol sebagai pengelola jalan tol, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional serta Pemkab Sumedang tidak bisa memberikan kepastian kapan ganti rugi lahan mereka bisa dibayarkan. Padahal warga 3 desa di Kecamatan Sumedang Utara ini, yakni Desa Sirna Mulia, Desa Mulyasari serta Giri Mukti, hidupnya sudah terkatung-katung sejak tahun 2017 silam. Pembangunan tol Cisumdawu yang membelah bentang alam di ketiga desa tersebut mengakibatkan pergerakan tanah yang merusak rumah dan lahan pertanian warga. Bahkan 5 bulan terakhir uang kompensasi pembayaran kontrakan belum dibayarkan. Apalagi soal ganti rugi tanah mereka yang dijanjikan pemerintah sebelumnya. Kebetulan tanahnya sangat labil, waktu pas dulu masih ada proyek pengerjaan, warga diinstruksikan untuk tidak menempati tempat tinggalnya masing-masing, dibayarkanlah oleh seorang kontraktor untuk sewa rumah atau untuk dikontrakan. Sementara sekarang pengerjaan udah selesai, katanya udah dilimpahkan ke pihak CKJT, tapi ternyata selama 5 bulan ke belakang belum dibayarkan. Yang terdampak sekarang kurang lebih 500-an berkas, Pak. Dulu ada yang namanya cuma Korohiman untuk terdampak tol. Cuman dikasih beras per kakak 10 kilo itu katanya dari Bapak Bupati. Sementara sampai sekarang belum ada lagi kelanjutannya. Penlok 2017, pemberkasan 2018, dan pencairan 2021, cuman 2022 bulan awal itu pembongkaran sama pihak PT Wika dengan dikasih uang bongkar 500.000 per bangunan yang 17. Cuman sampai sekarang belum ada realisasi pemutusan untuk pembayaran, bahkan saling lempar tiap instansi. Bahkan barusan sama Bapak Kabag Hukum sudah dikasih mengajukan surat ke Kementerian PUPR Pusat, tapi belum ada jawaban. Meski tol Cisumdawu sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Juli tahun 2023 lalu dan beroperasi secara penuh, masalah penetapan lokasi tanah serta bangunan yang terdampak tak kunjung rampung. Hal ini diakui pihak Pemkab Sumedang. Tadi sudah sampaikan ekosnya tanggal 12. Nanti setelah ekos baru nanti turun SP dari Kanwil ke BPN Sumedang. Kemudian yang belum ada kejelasan tindak lanjutnya penanganannya itu terkait dengan dampak yang sawah, gitu kan, karena dari Satker Fisik belum ada jawaban ini bisa dibebaskan atau tidak. Warga meminta pemerintah baik pusat maupun daerah menepati janjinya mengganti rugi tanah mereka yang rusak akibat pembangunan jalan tol Cisumdawu Seksi 3. Warga sudah berulang kali berunjuk rasa melakukan mediasi hingga menutup jalan tol, namun hak mereka hingga saat ini belum diberikan oleh pemerintah.
Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Informasi selanjutnya, warga mendatangi kantor Wali Kota Tasikmalaya memprotes kebijakan zonasi dalam penerimaan siswa baru tingkat SMA SMK. Sistem zonasi membuat ratusan siswa tidak bisa masuk sekolah negeri karena di wilayahnya tidak ada sekolah. Anak kita berprestasi dan pintar hanya kalah dengan orang yang pindah tempat 1 tahun sebelumnya, asal pindah walaupun bodoh pasti lolos. Untuk apa kita membangun negara ini? Kalah dengan zonasi agama. Latar belakangnya apa? Kami ingin mencabut donasi. Donasi ini sangat merugi. Tuntutan penghentian sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) disuarakan puluhan warga di halaman kantor Wali Kota Tasikmalaya. Mereka menilai sistem zonasi menyebabkan banyak siswa tidak bisa mendapatkan sekolah negeri, terutama untuk tingkat SMA dan SMK. Ini terjadi karena di wilayah tempat mereka tinggal tidak ada sekolah negeri. Menanggapi tuntutan warga, Pemkot Tasikmalaya mengakui ketidakseimbangan jumlah dan sebaran sekolah negeri di wilayahnya. Seperti di wilayah Bungur Sari misalnya, Pemkot telah membebaskan lahan untuk pembangunan sekolah, namun tak kunjung dibangun oleh Pemprov Jabar. Untuk mengantisipasinya akan diusahakan penambahan kelas dan jumlah siswa dalam satu kelas di SMA negeri yang ada di Kota Tasikmalaya. Pemerintah Kota Tasikmalaya antara lain waktu kemarin sudah menyiapkan lahan yang ada di daerah Bungur Sari. Akan tetapi sampai sekarang dari pihak provinsi belum ada, terus segera ditindaklanjuti sehingga akhirnya tahun depan itu sudah tidak ada lagi warga masyarakat, terutama khususnya yang ada di daerah Bungur Sari itu menjadi apa? Tidak kebagian zonasi kalau masih diberlakukan zonasi. Kalau tidak bisa mengcover seperti itu, bila perlu ditambahkan ada nambahan ruang kelas, di mana ruang kelas ini selain rombongan belajarnya itu, rombongan kelasnya itu ditambah, juga rombongan siswa yang ada di dalam kelas itu tidak hanya 36, tetapi tadi 40. Aspirasi warga tersebut akan disampaikan ke penjabat wali kota untuk dilaporkan kepada gubernur. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Ya, berbagai persiapan menjelang rangkaian pelaksanaan pilkada serentak dilakukan berbagai pihak, mulai dari aparat keamanan hingga Komisi Pemilihan Umum Daerah. Sebab pendaftaran bakal calon kepala daerah akan dibuka akhir bulan ini. Ratusan anggota gabungan Detasemen 45 Brimopolda Jabar dan satuan kepolisian lainnya yang bakal terlibat pengamanan tahapan pilkada serentak pekan lalu berlatih penanganan aksi massa di kawasan Tegalega, Kota Bandung. Latihan pengendalian massa diikuti personel dari Polda Jabar, Polrestabes Bandung, TNI dan jajaran Pemkot Bandung. Menjelang nanti tanggal 21 Agustus rencana operasi Mantap Raja akan dimulai. Nah, kita persiapan sebelum kegiatan itu dimulai. KPUD Kabupaten Tasikmalaya juga bersiap menuju tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah di wilayahnya. Untuk itu, KPUD mengundang unsur pengurus partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga perwakilan ormas untuk mensosialisasikan tahapan dan persyaratan pendaftaran calon kepala daerah yang akan dilaksanakan di bulan Agustus ini. Kita sudah bisa melaksanakan sosialisasi pada hari ini, ya, karena memang di bulan Agustus nanti kita sudah memasuki tahapan untuk pencalonan. Tepatnya di tanggal 27 sampai tanggal 29 kita akan sudah membuka pendaftaran untuk pendaftaran pasangan calon. Tentunya ini sangat penting kita sampaikan kepada masyarakat, apalagi kepada partai politik yang nanti akan menjadi peserta pada pilkada ini. KPU Kabupaten Tasikmalaya akan membuka pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati dari partai politik mulai tanggal 27 hingga 29 Agustus mendatang. Muhammad Rizal dan Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Bandung dan Kabupaten Tasikmalaya.
Lebih dari 1.000 orang pengurus, kader, dan simpatisan Partai PDI Perjuangan Subang mundur dari keanggotaan partai. Mereka mengaku mundur dari partai karena memiliki aspirasi yang berbeda dengan kebijakan partai, terutama soal dukungan kepada Bupati Petahana yang sudah lebih dulu mundur. Seribu orang pengurus, kader, dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berjalan menuju kantor DPC PDIP Subang di Jalan KS Tubun, Subang pekan lalu untuk menyatakan pengunduran diri dari Partai Banteng Moncong Putih tersebut. Mereka juga ramai-ramai mengembalikan kartu tanda anggota kepada pengurus DPC PDIP Subang. Mantan Sekretaris DPC PDIP Subang yang memimpin pengunduran diri tersebut mengemukakan pengunduran diri mereka karena akan mendukung Bupati Petahana Ruhimat yang telah lebih dulu mundur dari PDIP dan mengikuti langkah politik Jokowi. Nah, hal itu tentunya terinspirasi dari mentor politik Niko yang sudah terbangun secara emosional sejak zaman kuliah. Beliau adalah Bang Marwarar Sirait, yang Niko hormat, Niko meladani. Artinya pada saat Niko ikut langkah politik Pak Jokowi, Niko ikut langkah politik Bang Ara untuk mengawal kebijakan Prabowo dan Gibran. Di berbagai kesempatan, Niko dengan jelas, dengan tegas mendukung Pak Haji Ruhimat untuk kembali menjadi Bupati Subang 2024-2029. Sejalan dengan apa yang menjadi langkah politik Bang Ara, Pak Jokowi. Terima kasih buat PDI Perjuangan. Niko pamit secara baik-baik. Salam untuk semua kader. Pengurus DPC PDIP Subang menerima dengan baik pengunduran diri pengurus, kader, dan simpatisan partai. Sebagai sebuah partai politik, kader memang selalu datang dan pergi. Nah, bagi kami itu hal wajar dan biasa. Itu menjadi sebuah bagian daripada konsolidasi partai. Jadi ada yang masuk, ada juga yang keluar. Tetapi mungkin saya menyampaikan, saya ucapkan terima kasih kepada Bung Niko dan juga teman-teman yang dulu sempat berjuang bersama-sama dengan kami di PD Perjuangan. Tapi ketika hari ini dia menyampaikan pengunduran diri secara resmi, ya kami sangat mengapresiasi isu itu. Tentunya kita ucapkan terima kasih karena sudah menjadi bagian daripada PD Perjuangan. Dan satu yang harus diingat, itu harus menjadi dari dorongan dari hati nurani dan menjadi hal yang tentunya sukarela dan menjadi sebuah keikhlasan bagi teman-teman. Kader DPC PDIP Kabupaten Subang yang mundur berasal dari PAC Ranting dan anak ranting PDIP di 11 kecamatan. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Bakal calon Gubernur Jawa Barat dari Partai Gerindra, Deddy Mulyadi, dipinang Partai Golkar untuk maju menjadi calon gubernur di Pilkada serentak mendatang. Hal tersebut dipastikan usai pertemuan Deddy Mulyadi dengan utusan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto pekan lalu. Bursa bakal calon gubernur Jawa Barat akhir pekan lalu berubah setelah fungsionaris Partai Golkar menemui Deddy Mulyadi dari Partai Gerindra. Deddy dipinang Golkar Jawa Barat untuk menjadi calon gubernur Jawa Barat di Pilkada November mendatang. Fungsionaris Partai Golkar tersebut diutus langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Kondisi ini mengubah arah dukungan Partai Golkar yang tadinya menjagokan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jawa Barat. Kita tadi sudah berdiskusi banyak, intinya bahwa kita mendukung Pak Deddy Mulyadi untuk menjadi calon gubernur di Jawa Barat. Ranah DPP Pak, ranah Ketua Umum. Tapi intinya semua udah ada tugasnya sendiri-sendiri. Jadi di Golkar nanti Pak Ridwan kemana, Pak nanti yang mendampingi Pak Deddy nanti ya nanti diputuskan nanti. Menanggapi pinangan dari Partai Golkar, Deddy Mulyadi menyerahkan keputusan pencalonan dirinya kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Nah, saya ini kan kalau tunangan, kemudian nanti kawinan, akad nikah, harus persetujuan orang tua. Ya Mas ya? Harus persetujuan orang tua. Kalau calonnya sih setuju Mas. Sebagai calon pengantinnya setuju, tetapi kan persetujuan itu kan harus nanti diridoi, direstui, bahkan aktanya harus ditandatangan oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra Pak Prabowo Subianto. Saat ini Deddy Mulyadi juga telah berkomunikasi dengan partai politik di Koalisi Indonesia Maju terkait pencalonan tersebut. Ia siap menerima pinangan tersebut sesuai dengan keputusan partai koalisi. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.
Jakarta.